Ya baik, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang peristiwa konflik di Sudan Selatan. Jadi pada intinya sebentar saya akan membahas apa sebab dan akibat dari konflik tersebut dan pihak-pihak mana saja yang ikut terlibat di dalam konflik tersebut. Iya, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri atau nama terlebih dahulu. Nama saya Yosepa Asem dengan NPM atau NIM 24831031. Jurusannya Hubungan Internasional. Dengan mata kuliahnya Diplomasi. Iya, karena di sini kita berbicara tentang peristiwa konflik di Sudan Selatan. Sebelum masuk pada intinya, kita harus mengetahui seperti apa negara Sudan Selatan itu, bagaimana bentuk pemerintahannya, bagaimana bentuk mayoritas masyarakat di sana itu seperti apa. Ya, jadi sebelum kita masuk pada intinya, kita akan melihat profil singkat dari negara South Sudan atau Sudan Selatan itu. Ya, ini dia profil singkatnya. Negara Sudan Selatan ini merupakan salah satu negara bagian ya dari Afrika Timur yang berdiri sejak tanggal 9 Juli 2011. Jadi ini adalah salah satu negara termuda di dunia ya, negara yang baru merdeka saja sekarang. Dia berusia sekarang sekitar 14 tahun. Kemudian ibu kotanya yaitu Juba. Juba ini merupakan sebuah kota terbesar ya di Sudan Selatan, dan ini merupakan ibu kota dari negara Sudan Selatan tersebut. Kemudian luas wilayah yaitu 644.329 km. Kemudian jumlah penduduk sekitar 13 juta jiwa. Kemudian bahasa resmi yang digunakan di sana yaitu bahasa Inggris. Bahasa nasionalnya yaitu bahasa Inggris, tapi ada juga bahasa etnis atau bahasa lokal yang digunakan di sana yaitu sekitar 60 bahasa etnis atau bahasa lokal. Kemudian mata uangnya yaitu pound. Pemerintahannya republik presidensial, jadi kepala pemerintahan atau kepala negaranya yaitu presiden. Kemudian ada agama, jadi mayoritas di sana masyarakat memeluk atau warga negara Sudan Selatan memeluk agama, mayoritasnya agama Kristen, dan sebagian kecil atau sisanya memeluk agama tradisional atau agama lokal dari Afrika itu sendiri dan Islam. Kemudian ekonomi di sana menghasilkan minyak bumi yang melimpah dan juga gas alam, dan keanekaragaman budaya yaitu negara Sudan Selatan memiliki 60 etnis budaya. Kemudian ada sumber daya alam yaitu keanekaragaman hayati. Baik, kalau dilihat lagi dari letak geografis, di bagian utara ia bersebelahan dengan negara Sudan, di bagian atas dia bersebelahan dengan negara Sudan, kemudian di bagian selatan dia bersebelahan dengan Uganda, kemudian di bagian timur di bawah dia bersebelahan dengan negara Ethiopia, dan di bagian tenggara dia bersebelahan dengan Kenya. Yaitu mungkin profil singkatnya negara Sudan. Kemudian kita masuk pada intinya yaitu penyebab konflik ya. Yang pertama adalah persaingan politik antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar. Jadi persaingan politik antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar ini disebabkan karena perbedaan pendapat, itu yang pertama. Yang kedua, ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh si Riek Machar ini ya. Jadi Salva Kiir ini presiden dan Riek Machar ini dia wakil presiden. Jadi Riek Machar ini dia selalu berbeda pendapat terus dengan presidennya. Akhirnya presiden ini merasa tersaingi. Makanya adanya persaingan politik di dalamnya. Kemudian ambisi kekuasaan dilakukan oleh si wakil presiden ini kepada presiden. Oleh sebab itu si presiden ini merasa seperti tidak nyaman ya. Kemudian ada banyak kritikan terhadap pemerintah. Jadi kritikan yang dilakukan ini dari si wakil ini kepada presiden. Oleh sebab itu si presiden ini merasa terganggu atau merasa terintimidasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada perbedaan etnis. Jadi kita lihat lagi penyebab politik ini karena perbedaan etnis. Jadi etnis dari Presiden Salva Kiir dan Riek Machar. Jadi Salva Kiir ini dari suku Dinka, kemudian Riek Machar ini dari suku Nuer. Jadi seperti itu. Dan dominasi
politik semua itu dipegang oleh suku Dinka. Akhirnya suku lain itu mereka merasa seperti tidak dianggap, tidak diwakili. Akhirnya itu menyebabkan konflik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perebutan sumber daya minyak dan kekuasaan. Ya, perebutan sumber daya minyak dan kekuasaan ini, penghasilan dan pendapatan negara Sudan Selatan sendiri adalah minyak bumi. Karena banyak etnis, jadi mereka tuh memperebutkan minyak bumi. Jadi siapa yang banyak pegang minyak bumi, siapa yang berkuasa untuk minyak bumi, ya dia menguasai dalam dan berpengaruh juga di dalam pemerintahan dan kebijakan negara seperti itu. Kemudian lemahnya institut negara dan campur tangan eksternal. Lemahnya institut negara, jadi kurangnya kapasitas pemerintah untuk mengelola negara dengan efektif, terus korupsi dan penyelewengan hingga menyebabkan kerusuhan dan konflik. Kemudian kurangnya penegakan hukum hingga mengakibatkan ketidakamanan dan kekerasan. Kemudian campur tangan eksternal, itu seperti dukungan militer dan ekonomi terhadap etnis tertentu hingga mengakibatkan kecemburuan dan berakhir konflik seperti itu. Kemudian campur tangan negara lain dalam urusan politik Sudan Selatan, ya seperti saya kasih contoh dalam rumah tangga kita berselisihan dengan adik, kakak seperti itu, dan ada orang lain dari rumah sebelah yang datang ikut campur atau berbicara seperti apa, itu kan kita merasa kayak tidak nyaman, ngapain sih kok ikut campur kayak gitu. Itu akan mengakibatkan kemarahan yang terus berlanjut begitu, seperti itu. Iya, lanjut lagi. Kita lihat yang berikutnya, yaitu perkembangan konflik. Ya, yang pertama adalah di tahun 2013 ya, pertikaian politik berubah jadi perang saudara. Jadi pertikaian politik ini yang dilakukan oleh Presiden Salva Kiir dan wakilnya yang merebutkan kekuasaan dan jabatan presidennya yang tadi kita sudah bahas di awal tadi. Jadi si Kiir ini, presiden, menuduh Machar atau wakilnya melakukan kudeta atau penggulingan kekuasaan kepada Presiden Salva Kiir ini. Namun si Machar ini membantah tuduhan tersebut dan melarikan diri. Kemudian konflik ini dengan cepat berubah ya menjadi kekerasan kedua belah pihak etnis, yaitu Dinka dan Nuer. Dinka dari Salva Kiir dan Nuer dari Machar, yang berakhir dengan menjadi perang saudara seperti itu. Kemudian di tahun 2013 sampai 2018 pertempuran meluas, menewaskan ratusan ribu orang. Ya. Jadi pada awal mula konflik itu terjadi karena tuduhan kudeta yang dilakukan oleh Salva Kiir ini ya, menuduh dia punya wakil ini melakukan kudeta atau penggulingan kekuasaan. Akhirnya memicu kekerasan etnis Dinka dan Nuer, dan kekerasan dengan cepat menyebar ke berbagai bagian Sudan Selatan yang melibatkan kelompok etnis lain turut terlibat dan mengakibatkan korban jiwa. Jadi korban jiwa ini sekitar kurang lebih ya 400 orang yang tewas dalam konflik itu. Dan jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Uganda, Sudan, Kenya, dan terjadi krisis pangan dan kekurangan makanan seperti itu. Kemudian di tahun 2015 ada perjanjian damai pertama gagal dijalankan. Perjanjian damai pertama di Sudan Selatan pada tahun 2015 yang dikenal sebagai Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan. Itu adalah perjanjian damai ya untuk akhiri perang saudara. Tapi gagal dijalankan. Mengapa? Karena kurangnya implementasi oleh pihak-pihak yang terkait. Mereka tidak melaksanakan perjanjian damai tersebut ya. Dan konflik kekuasaan antar Kiir dan Machar ini tetap berlanjut ya. Dan keterlibatan anak-anak dalam militer itu juga melanggar perjanjian internasional seperti itu. Jadi perjanjian damai yang dilakukan itu tidak dijalankan seperti itu. Terus di tahun 2018 ada perjanjian damai yang baru ditandatangani. Jadi perjanjian damai yang baru ini disebut dengan revitalised ya. Tadi di 2015 itu kan gagal.
Jadi revitalisasi ini menghidupkan kembali seperti itu. Jadi di tahun 2018 yaitu menghidupkan kembali perjanjian damai itu. Eh, jadi perjanjian damai ini ditandatangani untuk mengakhiri perang saudara di Sudan Selatan. Jadi pada tahun 2015 itu gagal ya dijalankannya perjanjian damainya, akhirnya menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Kemudian ada mediasi dari Afrika Union dan IGAD. Jadi Afrika Union dan IGAD adalah organisasi regional di Afrika yang berperan untuk kerjasama dan penyelesaian isu-isu dalam kawasan Afrika. Dan isi dari perjanjian perdamaian adalah kejahatan senjata, pembagian kekuasaan, dan reformasi keamanan. Tujuannya untuk mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian seperti itu. Kemudian di masa kini situasi masih rapuh, gencatan senjata sering dilanggar ya. Pada masa kini mungkin masih susah dijalankan perdamaian yang sudah disepakati, mungkin karena ego masing-masing antar presiden dan wakilnya yang berada dalam posisi yang rentan untuk lebih cenderung berkompromi untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau negara maju dan tidaknya itu kembali lagi ya kepada pemimpinnya. Kalau dia mau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama atau yang disebut dengan bonum komune, ya kita di bawah semua akan sejahtera, akan ikut merasakan itu. Kalau pemimpinnya ego ya pasti rakyatnya juga akan menderita seperti itu. Kemudian kita lihat lagi berikutnya pihak-pihak yang terlibat ya. Iya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut yaitu pertama adalah pemerintahan Sudan Selatan yang dipimpin oleh Salva Kiir dari suku Dinka ya. Ya, jadi pemerintahan Sudan Selatan ini dipimpin oleh Salva Kiir dari suku Dinka sebagai presiden ya. Jadi suku Dinka adalah suku yang tersebar di berbagai wilayah di Sudan Selatan dan memiliki kultur. Mereka memiliki kultur dan budaya yang sangat kuat dan kaya. Kemudian yang kedua ada oposisi SPLM-IO yang dipimpin oleh Rai Machar dari suku Nuer. Jadi oposisi SPLM-IO ini dipimpin oleh Rai Machar dari suku Nuer adalah kelompok pemberontak. Oposisi SPLM ini adalah oposisi Sudan People's Liberation Movement in Opposition, adalah kelompok pemberontak di Sudan Selatan yang bertentangan dengan presiden seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang terlibat lagi berikutnya yaitu milisi etnis lokal, yaitu milisi etnis lokal yaitu kelompok bersenjata yang terdiri dari warga sipil dari berbagai suku, dari suku Dinka sendiri, suku Nuer, dan suku-suku lainnya. Jadi ini bukan militer formal negara tapi komunitas lokal etnis saja. Kemudian yang di bawah ada negara tetangga Uganda, Sudan, dan organisasi internasional PBB, Uni Afrika dan IGAD. Jadi negara tetangga dan organisasi internasional yang mereka ikut ya terlibat dalam bermediasi untuk mendamaikan konflik di Sudan Selatan dan juga menampung pengungsian akibat konflik dan memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan seperti itu. Kemudian dampak dan akibat ya. Ya, kita lihat dampak dan akibat. Kurang lebih 400.000 korban jiwa yang seperti sudah dijelaskan dari tahun 2013 sampai 2018 itu selisih 5 tahun ya, itu memakan korban sekitar kurang lebih 400.000 korban jiwa. Itu adalah dampak dari perang. Kemudian jutaan pengungsi internal dan eksternal. Jadi jutaan pengungsi internal, jadi pertama internal ya, jadi mereka yang meninggalkan rumah dan mengungsi cari tempat yang lebih aman di dalam negeri sendiri, mengungsi dalam negeri sendiri, itu adalah pengungsi internal. Jadi mereka mengungsi di dalam
Sudan Selatan itu sendiri mereka cari tempat di mana mungkin kampung ke tempat yang lebih aman gitu untuk mereka mengungsi seperti itu. Kemudian pengungsi eksternal yaitu mereka yang mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari kedamaian dan keselamatan. Kemudian ada krisis pangan. Yang ketiga ada krisis pangan dan penyakit yang meluas ya. Jadi dilihat dari data, krisis pangan lebih dari 7 juta orang yang mengalami kelaparan. Dan kemudian konflik yang menyebabkan harga pangan yang tinggi ya. Pangan yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena gangguan produksi pertanian dan kelangkaan pangan yang mengharapkan impor dan ekspor itu harganya mahal, maka terjadilah krisis pangan dan kenaikan harga pangan yang tinggi. Kemudian ada penyakit ya, krisis pangan dan penyakit yang meluas. Penyakit yang meluas yaitu malnutrisi. Jadi sekitar 1,4 juta anak mengalami kekurangan gizi dan akses kesehatan yang terbatas akibat konflik. Banyak kerusakan infrastruktur membatasi akses ke fasilitas kesehatan dan penyebaran penyakit. Jadi situasi kemanusiaan yang buruk dapat memperburuk juga penyebaran penyakit seperti itu. Kemudian ada ketidakstabilan politik dan infrastruktur hancur, ekonomi melemah parah. Ya, yang keempat, infrastruktur hancur, ekonomi melemah parah. Jadi banyak infrastruktur publik yang hancur seperti bangunan pemerintah, sekolah, jalan raya, dan rumah sakit, air, internet, bandara, dan lain-lain. Jika infrastruktur hancur, maka ekonomi pun akan melemah seperti pertanian, perdagangan, produksi minyak bumi di Sudan Selatan itu sendiri. Kemudian yang dibawa terakhir ya, ketidakstabilan politik dan kepercayaan publik menurun. Ya, ketidakstabilan politik dan kepercayaan publik menurun ini dampak konflik yaitu menghambat ketidakstabilan politik ya, dampak konflik yaitu menghambat proses pemerintahan dan pengambilan keputusan yang efektif. Terjadi perpecahan etnis dan politik di Sudan Selatan dan pemerintah yang lemah. Kemudian ada kepercayaan publik yang menurun, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politik. Terus kekecewaan masyarakat karena kegagalan pemerintah dalam menangani konflik dan kebutuhan dasar pada masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian baik, lanjut upaya perdamaian konflik di Sudan Selatan. Yang pertama adalah perjanjian damai tahun 2015 dan 2018. Ini difasilitasi oleh IGAD. Iya, perjanjian damai di 2015 dan 2018 kita lihat ya di slide perkembangan konflik ya yang berjalan dari tahun berganti tahun hingga di tahun 2015. Itu adalah kesepakatan pertama untuk diadakannya perjanjian damai ya terhadap konflik tersebut. Namun itu gagal total karena tidak ada kesepakatan yang serius dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Kemudian diulang lagi, dihidupkan kembali atau direvitalisis atau revitalisasi pada tahun 2018, kemudian ditandatangani. Dan itu perjanjian damai 2015-2018 ini difasilitasi langsung oleh IGAD. IGAD ini adalah organisasi yang berfokus pada pembangunan dan integritas atau kualitas ekonomi di wilayah Afrika Timur. Kemudian upaya perdamaian yang kedua ini dilakukan oleh misi PBB UNMISS, menjaga perdamaian dan bantu kemanusiaan. Jadi misi UNMISS ini adalah United Nations Mission in South Sudan. Ini adalah organisasi yang berfokus untuk menjaga perdamaian dan membantu kemanusiaan di Sudan Selatan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan itu seperti perlindungan warga sipil, kemudian ada reformasi sektor keamanan dengan cara mereka memperkuat pasukan keamanan di Sudan Selatan seperti itu. Kemudian ada mempromosikan kesetaraan gender yang dilakukan oleh UNMISS, kemudian mempromosikan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga
ada bantuan internasional untuk pengungsi dan pembangunan. Bantuan internasional untuk pengungsi dan pembangunan. Bantuan internasional ini dilakukan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi yang disebut dengan United Nations High Commissioners for Refugees atau disebut dengan UNHCR. Jadi bantuan yang mereka ikut, yang bantuan kemanusiaan yang mereka ikut memberikan supaya untuk mengupayakan perdamaian, yaitu dengan cara mereka memberi makanan, air, tempat tinggal, dan perlindungan terhadap pengungsi akibat konflik tersebut. Kemudian ada dari Dokter Without Borders, yaitu organisasi kemanusiaan medis internasional yang menyediakan bantuan kesehatan juga untuk masyarakat di Sudan Selatan. Kemudian ada Food dan Agriculture Organization, yaitu organisasi untuk ketahanan pangan yang menyediakan bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Seperti itu. Kemudian tantangannya, yang terakhir tantangan yaitu implementasi lambat, konflik lokal masih sering terjadi. Ya, jadi dalam upaya perdamaian, dalam konflik pasti ada tantangan, yaitu implementasi atau penerapan upaya perdamaian itu lambat karena tidak ada komitmen yang serius dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, ya. Dan juga konflik internal yang berkelanjutan akhirnya menghambat upaya perdamaian tersebut, dan konflik lokal terus sering-sering terjadi sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari konflik di Sudan Selatan, konflik yang terus berkelanjutan di Sudan Selatan, yaitu konflik Sudan Selatan itu dipicu oleh faktor politik, etnis, dan ekonomi. Kemudian dampaknya sangat besar terhadap masyarakat dan pembangunan negara akibat dari konflik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perdamaian masih rapuh dan masih butuh komitmen pemimpin dan dukungan internasional. Kemudian harapannya ke depan yaitu rekonsiliasi nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih.